down, I know you got me, baby. Hey yo semuanya, kali ini Mariam akan menjelaskan tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu pengertian orientasi karyawan, yaitu proses memperkenalkan karyawan baru ke lingkungan kerja dan memperkenalkan budaya organisasi yang terjadi. Dan yang kedua, memberikan informasi tentang struktur organisasi, kebijakan, aturan kerja, dan tanggung jawab. Orientasi memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengurangi kecemasan dan kebingungan karyawan baru. Yang kedua, mempercepat proses beradaptasi. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan komitmen. Dan yang keempat, mencegah kesalahan kerja akibat ketidaktahuan. Bagaimana sih agar program orientasi berjalan dengan efektif? Yang pertama adalah ada penyambutan dan pengenalan oleh seluruh anggota organisasi. Dan yang kedua, ada pengenalan struktur organisasi dan tim kerja. Ketiga, ada penjelasan job description. Jadi anak baru mengetahui apa aja sih yang harus dikerjakan. Lalu yang keempat, pengarahan mengenai budaya kerja dan SOP dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, pelatihan karyawan, yaitu proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki performa kerja, meningkatkan kepuasan dan motivasi dari karyawan tersebut, lalu mengurangi kesalahan kinerja. Metode pelatihannya pun ada banyak. Bisa pertama ada on the job training, yaitu langsung di tempat kerjanya. Lalu ada off the job training, yaitu pelatihan di luar lingkungan kerja. Yang ketiga ada mentoring, lalu ada coaching. Selanjutnya ada simulasi dan role play. Dikasih kesempatan untuk mencobanya agar mengurangi kesalahan kerja. Nah, kalau karyawannya sudah lama, tentu saja ada pengembangan karyawan, yaitu untuk proses jangka panjang untuk menyiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Tujuannya adalah mempersiapkan kepemimpinan di masa depan, mengembangkan potensi secara maksimal, lalu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan organisasi. Oh iya, mungkin dari tadi banyak yang bingung ya, apa sih bedanya pelatihan versus pengembangan? Oke, kalau pelatihan itu adalah untuk jangka pendek, fokusnya adalah ke teknik untuk semua level dan instruksional. Jadi benar-benar ada job description-nya dan ada KPI-nya. Jadi kita secara kinerja udah diukur nih, bagaimana sih dia kerjanya bagus atau enggak, benar-benar ada standarnya. Lalu kalau pengembangan itu kan jangka panjang, fokusnya adalah pertumbuhan si karyawan tersebut, dan biasanya itu tuh untuk level menengah atau ke atas, dan posisinya adalah strategis. Dan pastinya dalam hal tersebut memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama ada keterbatasan anggaran, kedua ada kurangnya dukungan manajemen, ketiga ada ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan karyawan, keempat ada evaluasi efektivitas yang lemah. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu orientasi, pelatihan, pengembangan adalah bagian penting dalam siklus hidup sumber daya manusia. Ketiganya mendukung kinerja dan produktivitas untuk organisasi, dan perlu perencanaan dan pelaksanaan yang strategis untuk memulainya. Sekian dari saya, Mariamil, bahagia yang utama.